Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku semua kabarnya? Nah, alhamdulillah semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya tentang struktur dan fungsi sel pada hewan dan tumbuhan. Ya. Minggu kemarin kalian sudah saya suruh mencari jurnal tentang jaringan sel. Ya, gimana? Semua sudah mendapatkan jurnal tersebut. Nah, tolong nanti kalian pelajari. Nanti ketika kita tatap muka, kita akan membahas jurnal tersebut. Ya. Dan pada hari ini saya akan memberikan pelajaran tentang struktur dan fungsi sel. Oke, tolong simak baik-baik apa saja yang ada di dalam pembelajaran hari ini. Oke, tetap semangat dalam belajarnya. Jangan pernah putus asa dalam belajar walaupun pembelajaran kita melalui media. Ya. Oke, selamat menyimak dan selamat menyaksikan pembelajaran. Tetap semangat. Yang muda, yang berprestasi. Oke, kita masuk ke struktur dan fungsi sel. Nah, di sini struktur dan fungsi sel kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari sel ya. Nah, terlebih dahulu ada yang mengetahui apa itu sel? Nah, sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Nah, jadi semua makhluk hidup memiliki sel. Ada yang bersel satu namanya uniseluler dan ada yang bersel banyak namanya multiseluler. Nah, yang memiliki sel banyak itu contohnya adalah manusia. Nah, yang harus kita tahu pertama kali adalah teori-teori tentang sel. Oke, di sini ada tentang teori-teori sel. Yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Hooke ya. Robert Hooke ia yang pertama kali meneliti sayatan gabus. Nah, sayatan gabus itu adalah batang kayu yang sudah mati. Nah, sayatan gabus itu ia teliti di bawah mikroskop seadanya. Nah, ia menemukan sel sebagai ruang-ruang kecil yang dibatasi oleh dinding-dinding. Nah, kenapa ada dinding-dindingnya? Karena itu adalah batang kayu yang sudah mati ya. Yang mempunyai dinding-dinding pada sel hanyalah tumbuhan. Jadi yang tidak mempunyai dinding-dinding itu bukan tumbuhan. Nah, setelah penelitian dari Robert Hooke ini, barulah muncul banyak ilmuwan lain seperti Max Solzen, terus Johannes dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini ada Watson dan Crick. Nah, Watson and Crick ini adalah cikal bakal penemuan biologi molekular. Nah, biologi molekular ini mempelajari RNA dan DNA, materi genetik dan rekayasa genetik. Nah, ini yang pertama kali menemukan adalah Watson and Crick. Nah, di sini ada Robert Hooke, terus Rutherford, Max Hulens, Johannes, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke struktur perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sel hewan dan ini sel tumbuhan, oke ya. Kita lihat ada dua sel hewan dan sel tumbuhan yang berbeda. Yang warna kuning itu sel hewan dan yang warna hijau adalah sel tumbuhan. Apa perbedaannya? Nah, perbedaan sel hewan dan tumbuhan adalah di sini kalau sel tumbuhan ada dinding sel ya. Nah, ada dinding sel. Biasanya pada sel tumbuhan itu dia tegap dan kokoh. Nah,
Mengapa seperti itu? Karena di dalam dinding sel ada sel selulosa, terus ada sel hemiselulosa, dan ada sel pektin dan lignin. Nah, ini adalah sel-sel yang berada pada sel tumbuhan. Jadi mengapa sel tumbuhan itu tegap dan kokoh dan keras? Nah, itulah. Nah, pada dinding sel ini itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja, ya. Ingat, yang mempunyai dinding sel hanya sel tumbuhan saja. Nah, kalau kita manusia, hewan tidak menghasilkan enzim pemecahan selulosa. Nah, makanya kalau kita makan tumbuhan seperti kangkung, bayam, walaupun sudah dikunyah, pasti bentuknya akan seperti ini juga, ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki enzim selulosa, ya. Yang ada enzim selulosa itu hanyalah hewan pemakan rumput. Nah, yang ada enzim selulosa itu hanyalah hewan pemakan rumput. Nah, itu pun enzim tersebut berbentuk dari mikroorganisme yang menjadi flora alami di lambung mereka. Nah, oke. Dan lanjut ke perbedaan yang lainnya. Ya, perbedaan yang lainnya itu perbedaan yang kedua, yaitu pada tumbuhan itu memiliki vakuola. Nah, ini pada tumbuhan. Nah, ini memiliki vakuola. Nah, sedangkan pada hewan itu pun ada vakuola, cuma vakuola itu kecil. Nah, vakuola tumbuhan mempunyai vakuola yang sangat besar. Nah, sedangkan pada hewan, biarpun ada vakuola, tapi vakuola itu kecil. Itu pun hanya ada pada makhluk-makhluk yang dulunya termasuk dalam kelas Animalia, yaitu, nah, di sini ada, yaitu adalah ya, sini adalah protozoa. Nah, ini, protozoa. Nah, protozoa ini memiliki dua macam vakuola. Nah, di sini ada vakuola makanan yang fungsi untuk mencernah makanan, dan ada vakuola kontraktil yang fungsinya untuk proses ekskresi. Nah, tuh, ya. Dan ada lagi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan terdapat kloroplast. Nah, ini ada kloroplast. Ya. Nah, ini pada tumbuhan terdapat kloroplast. Nah, ini berguna untuk melakukan fotosintesis. Nah, ini adalah pembedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini perbedaannya, ya, ukurannya. Nah, lihat, ya, ini. Nah, oke. Ini ada perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ukuran perbedaan, sel hewan biasanya lebih kecil ukurannya, ya. Terus kalau sel tumbuhan itu biasanya lebih besar. Nah, lisosomnya biasanya pada sel hewan itu ada. Kalau pada sel tumbuhan tidak ada lisosom. Terus plastida pada sel hewan itu tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada berupa kloroplast atau tadi
apa namanya, zat hijau daun untuk fotosintesis. Nah, terus ada dinding sel. Nah, pada hewan tidak mempunyai dinding sel. Pada tumbuhan itu ada dinding sel karena tumbuhan itu memiliki batang, ya, batang yang keras, makanya situ dia memiliki dinding sel. Nah, pada sel hewan mempunyai sentrosom, dan sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Nah, terus bentuknya, sel tidak berbentuk tetap, ya. Pada sel hewan bentuknya tidak tetap, kalau pada sel tumbuhan bentuknya tetap. Nah, ini ada vakuola, ya. Vakuola ini pada sel hewan tidak ada ukurannya, ya. Terus pada sel tumbuhan ada, itu dia vakuolanya dia lebih besar. Nah, jadi seperti itu sedikit ya pembahasan kita tentang struktur sel dan fungsi sel. Oke, gimana tentang media pembelajaran yang sudah kalian lihat barusan? Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat gambar tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian buat struktur sel hewan dan sel tumbuhan, lalu kalian tulis bagian-bagian dari sel tersebut dan perbedaan antara kedua sel hewan tersebut, antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, itu saja tugasnya. Jangan lupa digambar lalu diberi keterangan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jangan lupa diwarnai, ya, sesuai dengan warna jaringan-jaringan sel tersebut. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.